Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik semua, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau cinta kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Matahari Bersinar Terang. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekolah Minggu HKBP, go kelas di Rohadoi, ID arahon tuhatai, rohana metleton. Sekolah Minggu ingat mai, hodop panggati nina posoi, atong arahon madongani, tu Yesus tuhatai. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji dan yang kami sembah, karena berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang kami rasakan dan terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesehatan, untuk setiap napas kehidupan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh senantiasa bersyukur dan selalu mau mengikut Tuhan dan mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, masih memuliakan nama Tuhan. Semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kasih Yesus, oh indah. Musik. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah kedua dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana sakti. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik semua, kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Ho Si Pangoluau. Musik. Ho si pangoluau,
dohot maawon sayunang mandau-dau hosian rohato rosi pangelurut ibu bain maau anakmu tutu dohot mudarmi buriang iya songon hapas maau iya tutu iya tutu dohot mudarmi buriang iya songon hapas maau. Adik-adik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari Yeremia 29 ayat 11. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah bertambah-tambah dalamnya. Musik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Buka Alkitab. Musik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
ada di hidupku dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 oh. Adik-adikku semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku sekolah minggu semua yang beribadah dimanapun, yang berada di rumah, di tempat-tempat mungkin yang jauh dari rumah, tetapi sedang beribadah melalui ibadah sekolah minggu di New Kairos TV. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan hidup kita untuk kita lakukan ya, untuk adik-adik lakukan, pendeta juga, semuanya kita. Dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Semua udah buka Alkitabnya? Mantap. Oke. Saya akan bacakan, diikuti ya. Diikuti dalam hati, dibaca Alkitabnya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Nah, ini pendeta mau bilang begini. Nah, kalau kita dengar tadi firman Tuhannya, jangan berpaling ke lain hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang yang berpaling ke lain hati. Jadi cinta dan sayangnya sama Tuhan Yesus saja ya. Sama Tuhan Yesus saja, jangan sama yang lain. Cinta dan sayangnya sama Tuhan Yesus saja. Kenapa? Kalau kita membuat hal lain, misalnya benda-benda lain atau sesuatu apapun yang menyerupai apapun, terus kita menyembahnya, hanya berpaut ke Dia, hanya sayang ke Dia sampai lupa kepada Tuhan, itu Tuhan tidak suka ternyata. Tuhan tidak suka diduakan. Tuhan Yesuslah satu-satunya. Kan begitu, harus begitu ya. Jangan berpaling ke lain hati. Cinta dan sayangnya sama Tuhan Yesus aja ya. Seperti itu. Itu kan yang kita baca tadi itu kan sebenarnya hukum Taurat titah kedua, benar sekali, titah kedua. Jangan perbuat, kan gitu. Jangan perbuat apapun lah pokoknya. Kamu sembah Dia, ke situ saja hati dan pikiranmu, sampai kamu lupa untuk menyembah Tuhan. Sampai kamu lupa bahwa satu-satunya yang kita sembah itu hanya Tuhan Yesus. Maka sekali lagi, jangan berpaling ke lain hati. Cinta dan sayangnya sama Tuhan Yesus aja. Nah, bisa nggak dibilang sama-sama? Boleh? Boleh dong. Cinta dan sayangku sama Tuhan Yesus aja. Pintar. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata ada juga orang-orang atau bahkan anak-anak yang akhirnya tidak peduli sama Tuhan Yesus gara-gara terpaut ke hal-hal lain. Kan begitu. Makanya jangan melupakan Yesus gara-gara ini. Apa ini? Ada yang main game, ke situ aja melotot matanya sampai lidahnya juga melotot, menjulur, kan gitu ya. Ada yang main gadget terus sampai lupa berdoa, lupa beribadah, lupa sama Tuhan. Di situ aja sampai dia nangis-nangis, sampai dia nggak bisa hidup tanpa gadget. Nggak bisa begitu, seharusnya aku nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Terus sukanya apa? Sayangnya sama artis-artis Korea gitu kan. Ada Blackpink, ada BTS. Oh, tahu nggak itu? Pinter kan Pak Pendeta, tahu K-popnya pendeta. Kemudian ada yang cintanya sama uang. Apalagi cintanya sama Avenger, sama Iron Man, sama apa lagi? Spider-Man, sama apa lagi? Captain America. Boleh nonton ini semua, boleh.
Silahkan, boleh main game, boleh. Boleh main gadget, boleh. Boleh nyanyi-nyanyi K-pop, boleh. Boleh nonton Avenger, boleh. Boleh punya uang, boleh. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Jangan melupakan Yesus gara-gara itu. Jadi pesan Pak Pendeta, jangan melupakan Yesus gara-gara ini semua ya. Jangan dong. Justru kalau kamu suka sama itu artis-artis Korea, suka sama game, suka sama gadget, suka sama Avenger, suka sama apa lagi? Sama uang, gak ada masalah. Tapi seharusnya ketika kamu suka itu, kamu justru lebih sayang kepada Tuhan Yesus, semakin mengingat Tuhan Yesus. Jadi tahu waktu, misalnya main game, nonton misalnya 10 menit, 15 menit. Setelah itu, oh enggak, aku mau ingat Tuhan Yesus dulu. Gitu dong, berdoa, ibadah, apalagi macam-macam, belajar, apalagi membantu orang tua. Kan seperti itu ya. Artinya ketika hidup kita menjadi teralihkan dari Tuhan Yesus, itu menjadi ilah-ilah, tahu ilah-ilah? Tuhan-Tuhan yang baru, Tuhan-Tuhan yang disembah. Dan itu tidak boleh. Itu sama dengan nyembah-nyembah patung, dengan nyembah yang lain. Tuhan bilang nggak boleh. Kita boleh memiliki ini semua, tapi jangan menyembahnya. Karena satu-satunya yang disembah, yang dipercaya, yang dicintai, yang disayangi hanya Tuhan Yesus aja. Pintar. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus cinta dan sayang sama kita semuanya. Meskipun Tuhan bilang dia tidak suka sama orang-orang yang berpaling ya, meninggalkan, melupakan dia. Tapi Yesus itu cinta sama kita. Dia tetap mengasihi kita. Asalkan kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus cinta dan sayang sama kita semuanya gitu loh. Sayang sama anak-anak, sayang sama orang tua, papa mama, sayang sama teman-teman, sayang sama semua. Ya, pintar. Seperti itu ya. Jadi artinya kamu boleh melakukan hal apa saja yang baik, tapi ya boleh, silahkan. Tapi secukupnya saja. Jangan engkau ketergantungan. Jangan engkau merasa, oh aku gak bisa hidup tanpa itu. Tidak. Justru kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Maka cintailah, sembahlah, berdoalah, beribadahlah, sekolah minggu lah, baca Alkitab lah, apalagi bernyanyilah, apalagi banyak hal. Ikuti kegiatan-kegiatan yang membuat kita semakin cinta dan sayang kepada Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Dengan sikap kita, dengan bicara kita yang baik, sopan santun, dan lain sebagainya. Beriman, taat. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus cinta dan sayang sama kita semuanya. Maka sekali lagi ya, jangan sampai kita melupakan Tuhan Yesus gara-gara apapun. Meskipun kamu punya jagoan, punya idola, punya kesukaan, punya hobi, macam-macam. Punya apa lagi? Punya superstar, punya superhero, punya semuanya. Punya uang, punya mobil, punya macam-macam yang bagus-bagus. Ingat, bukan itu yang membuat kita hidup. Tapi yang membuat kita hidup adalah Tuhan. Maka kita semestinya harus berkata, aku cinta dan sayang kepada Tuhan Yesus saja. Sekali lagi, aku hanya cinta dan sayang kepada Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus cinta dan sayang sama kita semuanya. Ini gini ya, sarangnya yuk. Nah, seperti itu ya, adik-adik semuanya. Maka mulai saat ini, setialah, sembahlah Tuhan Yesus, dan jangan buat alat, benda, dan apapun hal lain yang membuatmu berpaling dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Engkau mengajari anak-anak-Mu untuk tetap setia, untuk selalu
meninggalkan hal-hal lain di luar Tuhan yang membuat mereka ketergantungan. Tetapi pada akhirnya semuanya hanya menyembah Engkau, menyayangi, mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap hidupnya, karena dari Tuhanlah kehidupan kami ada. Oleh karena itu, berkati anak-anak-Mu Tuhan di masa pertumbuhan perkembangannya, dalam cita-citanya, dalam dunia bermainnya, di sekolahnya, dan dimanapun hidupnya, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu setia dan sayang kepada Tuhan Yesus, yang selalu sopan, yang selalu baik, yang selalu bisa menunjukkan yang terbaik, karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyayangi kami semuanya. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, berkati mereka dengan mencukupkan kebutuhannya, berkati orang tua, berkati gereja, guru-guru sekolah minggu, dan keseluruhan yang membimbing mereka untuk kehidupan yang terbaik, untuk selalu setia dan hanya menyembah dan beriman kepada Tuhan Yesus saja. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga kau undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Musik. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, kita sudah selesai ibadah. Dan kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Adik-adik, nanti aktivitas adik-adik boleh lihat sesudah ibadah kita ini selesai. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Masa tahuan, tak tahu
adik-adik dan kakak guru sekolah minggu. Apa kabarnya nih? Udah tahu belum kalau kita akan ada parheon sekolah minggu loh? Jadi, parheon sekolah minggu adalah perayaan kebangkitan adik-adik sekolah minggu. Lalu, udah tahu belum nama parheon kita tahun ini tuh apa ya? Jadi, nama parheon kita tahun ini adalah Parson School, yaitu Parheon Sunday School dengan tagline Marsada Kolong Better Together in Christ. Dan parheon kita juga didasari oleh Filipi 2 ayat 2. Kira-kira apa aja ya kegiatannya? Kegiatan pertama kita adalah lomba cosplay tokoh kita yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022 dan bertempat di HKBP Cibubur. Untuk adik-adik dan kakak guru sekolah minggu yang berminat bisa menghubungi kontak person di bawah ini ya. Selanjutnya ada kegiatan lomba tortor kreasi dan juga vokal group yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2022 yang bertempat di HKBP Ancol Podomoro. Nah, sama nih seperti yang tadi, untuk adik-adik dan kakak guru sekolah minggu yang berminat bisa banget nih menghubungi nomor yang di bawah ini. Dan kegiatan kita yang terakhir adalah puncak perayaan parheon sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Nah, adik-adik jangan sampai ketinggalan ya untuk acara parheon sekolah minggu Distrik 8 DKI Jakarta. Yuk adik-adik segera mendaftar biar gak ketinggalan acaranya loh yang pastinya akan seru-seru sekali. Sampai bertemu adik-adik. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!